Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Fauzia Firdaus dengan NIM 082111633095. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang sudah saya baca yang berjudul The Cloacal Anomalies pada Anatomical Insight Through Complex Spectrum. Jadi pada penelitian ini lebih membahas tentang MRI-nya, yang mana MRI itu sendiri merupakan salah satu bagian dari K-Watch gitu. Lalu untuk latar belakang ini sendiri, anomali Klauka ini merupakan kelainan kongenital yang langka dan kompleks, di mana saluran pencernaan, saluran kemih, dan sistem reproduksi bergabung menjadi satu saluran keluar tunggal. Meskipun teknik bedah terus berkembang, hasil rekonstruksi sering kurang memuaskan karena kompleksitas anatomi dan kurangnya pemahaman detail tentang struktur yang terkena. Kemudian MRI ini menjadi alat penting dalam evaluasi prabedah, yang mana alat ini tuh memungkinkan visualisasi multiplanar dari struktur lunak yang sulit dicapai dengan metode konvensional seperti endoskopi atau radiografi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya ini sendiri itu adalah menggunakan MRI sebagai alat utama untuk memahami anatomi detail dari anomali Klauka dengan membedah dua komponen utamanya, yaitu anomali anorektal dan sinus urogenital persisten. Pada penelitian ini terdapat metodologi yaitu studi kasus kontrol dengan 27 pasien wanita yang memiliki anomali Klauka. Kemudian dilakukan evaluasi prabedah menggunakan MRI multiplanar, ultrasonografi, dan studi konvensional seperti kolostografi dan genitogram. Kemudian hasilnya ini sendiri akan digunakan hasil dari operatif dan endoskopiknya itu akan digunakan untuk konfirmasi dari MRI itu sendiri. Kemudian ini adalah gambar anomali anorektal. Nah, dideskripsikan berdasarkan posisi rektum dan tipe komunikasi rektum dengan traktus urogenital. Kemudian tingkat keparahan ditentukan menggunakan landmark vertebral sakral. Nah, dari sini bisa dilihat ini tuh merupakan studi MRI pada seorang anak perempuan yang berusia 18 bulan dari kelompok kontrol menunjukkan anatomi normal panggul wanita. Jadi pada nomor satu ini merupakan vertebra sakral pertama, ke nomor dua ini adalah kandung kemih, terus habis itu nomor tiga ini adalah simifis pubis, nomor empat ini merupakan rektum, nomor lima ini adalah kanal anus, dan nomor enam vestibulum, dan nomor tujuh merupakan badan perineum dengan panjang uretra diukur sebagai jarak antara leher kandung kemih dan vestibulum, serta panjang vagina diukur sebagai jarak antara serviks, uterus, dan vestibulum. Nah, dapat dilihat ini garis-garis ini merupakan sebuah landmark. Tuh. Kemudian ini adalah gambar anomali anorektal yang kedua. Pada demonstrasi anatomi panggul abnormal pada kasus Klauka ini itu merupakan gambar dari anak yang berusia 22 bulan dengan MRI match sagital. Pada gambar ini menunjukkan bahwa vertebra sakra pertama, kandung kemih, uterus, rektum, dan semifis pubis, di mana vagina tampak distensi dengan cairan hiperintens dengan panah putih ini itu menyerupai kandung kemih. Panjang uretra diukur dari leher kandung kemih hingga konfluensi urogenital.
Terus habis itu panjang vagina itu diukur dari cervix uterus ke konfluensi urogenital dan kanal bersama diukur dari konfluensi urogenital hingga vestibulum di bawah dan belakang ujung bawah semifilis pubis. Lalu untuk ini merupakan gambar sinus urogenital persisten. Pada gambar ini tuh diklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan posisi konfluensi urogenital terhadap semifilis pubis, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Terus dari gambar ini tuh rata-rata panjang kanal bersama berbeda secara signifikan antar tipe. Pada gambar ini, ABCD ini merupakan kasus kelauka yang menunjukkan kandung kemih, vagina, rektum, dan semifilis pubis dengan distensi vagina berisi cairan yang memudahkan pengenalan pada MRI. Nah, panah putih, dia itu menunjukkan ujung bawah vagina sebagai penanda tingkat konvolusi urogenital. Kemudian pada gambar A dan B, dia ini merupakan tipe satu, yaitu konfluensi rendah. Konfluensi ini tuh merupakan konfluensi urogenital di bawah atau sejajar dengan ujung bawah pubis. Gitu. Kemudian untuk tipe yang C, ini tuh merupakan tipe 2, yaitu konfluensi menengah, yaitu di tengah pubis. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu tipe D, itu konfluensi tinggi, dia berada di atas ujung atas pubis. Otot si vektor bergaris pada C terlihat lengkap tetapi hipoplastik karena kegagalan rektrum turun, yaitu rektrum tinggi pada gambar yang D ini. Kemudian untuk hasilnya ini sendiri yang untuk sinus urogenital persisten, dia pada tiga studi kasus ini yaitu merupakan kasus kelauka yang ditunjukkan melalui baris ABC yang berupa MRI. Dari ketiga kasus ini itu eh, dan baris bawah DF itu merupakan studi kontras konvensional yang sesuai dengan struktur yang meliputi kandungan kemih, rektrum, vagina, dan vertebrata sakral pertama. Kemudian AD itu merupakan kasus pertama yang menunjukkan rektrum mencapai tingkat S5. Kemudian untuk gambar yang B, E itu kasus kedua rektrum sejajar dengan tingkat S3. Dan gambar yang C dan F kasus ketiga rektrum berada tinggi di atas S1, yaitu dalam abdomen. Abdomen itu perut. Kemudian untuk selanjutnya pada gambar ini tuh ada 4 kasus, yaitu pada A dan B. A dan B dapat dilihat bahwa vagina terletak paling posterior di panggul karena terminasi rektrum yang tinggi yang berkomunikasi melalui saluran fistula panjang. Dapat dilihat pada yang panah-panah putih ini. Gitu. Terus untuk fistula rektumnya itu terletak di antara dua fami vagina. Kemudian untuk gambar yang C ini, itu asimetri kedua hemivagina akibat agenesis sisi kiri yang menyebabkan pergeseran rektrum ke kiri dapat dilihat pada gambar ini yang tanah putih ini. Terus untuk yang D, tanah putih ini tuh menunjukkan rektrum berakhir di salah satu dari dua hemivagina, menyebabkan asimetri dan pergeseran rektrum ke kiri dari garis tengah. Hasil anomali terjadi ini, anomali duplikasi Mullerian ditemukan pada 55,5% kasus, terus 44,% pasien mengalami distensi vagina dengan cairan hidrokolpus seringkali disertai dilatasi traktus urinarius. Kemudian untuk
Questionnya ini didapatkan bahwa anomali Klauka diklasifikasikan berdasarkan tingkat penurunan spektrum, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian panjang saluran umum itu diklasifikasikan menjadi pendek atau panjang. Meskipun beberapa orang itu berpendapat klasifikasi ini menyederhanakan kompleksitas sebenarnya. Jadi untuk klasifikasi ini sebenarnya nggak pakem, namun di paper ini diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Kemudian tingkat penurunan rektrum yang diukur menggunakan titik acuan seperti vertebrata sakral atau yang disebutkan kode S3 tadi sangat penting untuk perencanaan bedah. Rektrum yang terletak tinggi di panggul mungkin memerlukan bantuan dari perut untuk mobilisasi. Sementara MRI efektif untuk memvisualisasikan posisi rektum relatif terhadap organ panggul lainnya. Kemudian untuk sinus urogenital persisten menjadi tantangan utama dalam perbaikan anomali Klauka. Panjang saluran umum dan uretra berperan penting dalam menentukan pendekatan bedah gitu. Meskipun pengukuran distandarisasi menggunakan MRI, variasi dalam studi lain menyoroti masalah dengan overestimasi dan subjektivitas pengukuran, terutama pada kalau pasiennya merupakan bayi gitu. Lalu sebuah klasifikasi anatomi baru diusulkan untuk konfluensi urogenital menggunakan semivis pubis sebagai acuan. Stratifikasi ini tuh rendah, menengah, dan tinggi, yang mana dapat membantu pendekatan bedah, mempertimbangkan tingkat konvolusia, posisi rektum, dan anomali terkait. MRI ini disarankan untuk melengkapi modalitas diagnostik lainnya seperti endoskopi untuk merencanakan prabedah yang lebih akurat. Untuk kesimpulannya sendiri, MRI prabedah memberikan pemahaman yang mendalam tentang anatomi anomali dalam berbagai bidang, termasuk yang tadi ini di kasus ini, kloaka ini. Terus stratifikasi berbasis anatomi membantu perencanaan bedah yang lebih efektif.